Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Abil Firmansyah, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, NIM 210 46012. Kali ini saya akan menjelaskan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, tentunya penegak hukum yang tidak memihak telah diatur Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, di mana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Untuk menerapkan di depan hukum, Indonesia dituntut dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum. Setiap manusia berhak memperoleh keadilan, baik dari masyarakat maupun negara, tidak mandang bulu, mau pejabat, orang kaya, orang kecil, orang miskin, semuanya berhak mendapat keadilan. Prakteknya, semua ini sudah tidak terjadi di Indonesia. Saat ini, hukum di Indonesia yang banyak uang akan aman dari gangguan hukum. Namun berbeda dengan kita, orang-orang biasa, orang-orang seperti kita yang melakukan hal kecil langsung ditangkap dan dihukum dengan seberat-beratnya. Sedangkan para pejabat, para koruptor yang maling uang rakyat dapat berkeliaran dengan mudah. Seperti kata pepatah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum di Indonesia bukan lagi dasar bangsa Indonesia. Banyak kasus-kasus atau problematika yang ada di Indonesia. Yaitu saya akan mengambil satu contoh kasus yang sekarang, yaitu kasus Habib Rizik Syihab yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Adapun kasus tersebut yakni kerumunan yang ditimbulkan akibat acara Maulid Nabi dan acara pernikahan anak Habib Rizik Syihab. Polda Metro Jaya menetapkan Habib Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan massa yang terjadi di Petamburan pada 14 November tahun 2020. Mengapa saya mengambil kasus ini? Karena kasus ini mengalami rasa ketidakadilan dalam menegakkan hukum. Habib Rizik diberi tuntutan 6 tahun penjara, sedangkan untuk hukuman koruptor sekelas Joko Chandra cuma 4 tahun 6 bulan. Sungguh indah bukan negara ini? Apakah kesalahan Habib Rizik Syihab segitu besar? Kalau kita membicarakan tentang kerumunan, banyak sekali kerumunan yang terjadi di Indonesia ini. Contohnya pada pilkada banyak terjadi pro kontra. Pada kasus Gibran melakukan kampanye di Solo, apakah itu tidak mengundang kerumunan? Dan apakah semua kerumunan itu melakukan protokol kesehatan? Nggak tahu juga sih. Ya, nggak tahu lah, itu aja. Inilah Indonesiaku, beginilah keadilan dan hukum yang di Indonesia. Lalu yang kedua, saya akan mengambil kasus Novel Baswedan, seorang senior KPK yang disiram air keras yang membuat mata kirinya cacat permanen dan mata kanannya hanya melihat 50% saja. Lalu tersangka hanya bilang tidak sengaja, hukuman itu diringankan, yaitu dengan 1,5 tahun penjara. Sungguh indah bukan di Indonesia ini, hanya bilang tidak sengaja, lalu hukumannya menjadi ringan 1,5 tahun penjara. Tersangka menyiram air keras pada waktu subuh. Waktu subuh adalah waktu yang susah bangun untuk para pemuda atau pemudi yang tua atau yang muda. Sungguh indah bukan keadilan yang ada dan hukum yang ada di Indonesia ini. Pernahkah kamu merasa marah ataupun kecewa, emosi, bahkan tertekan menghadapi ketidakadilan hidup atau hukum yang berlaku di Indonesia ini? Kita kecewa ketika kebijakan pemerintah hanya menguntungkan sekelompok orang saja, bukan kepentingan rakyat. Bahkan kebijakan ini hanya menguntungkan rakyat kecil atau perlakuan lebih. Seperti kata pepatah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Seperti hukum yang ada di Indonesia ini. Di manakah keadilan? Apakah keadilan sudah ada di tempat yang semestinya? Atau kalau belum, apa yang harus aku lakukan? Dan apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah pikirkan apa sumber masalahnya. Ketika ketidakadilan terjadi, jangan ada kritik, namun berusaha memikirkan sumber masalah atau persoalan sehingga kritik yang kita sampaikan berbobot, bernilai, dan bermanfaat, tidak seperti tong kosong yang ini. Lalu yang kedua, sangat emosional, marah atau emosi. Memang kita sering terjadi emosi, suka marah, melihat ketidakadilan yang ada di Indonesia ini. Memperjuangkan ketidakadilan, sering menyusul amarah, kebencian kita. Perjuangkan yang disertai dengan amarah dan kebencian justru akan menimbulkan sikap-sikap yang tidak terkontrol. Perjuangan akan hilang, belajar untuk bersyukur dalam keadaan yang kita hadapi. Sampaikan kritik dan kebenaran. Melihat ketidakadilan perlu dituntaskan, maka sampaikan kebenaran dengan orang yang tepat, waktu yang tepat, dan cara yang benar. Tugas kita menyampaikan dan memastikan keadilan berjalan dengan baik. Yang keempat,
melakukan yang terbaik. Banyak orang berhenti berbuat baik karena kecewa banyak tindakan pemerintah dan seorang yang melakukan ketidakadilan. Mari belajar tidak dipengaruhi di keburukan lingkungan, tetapi pengaruhan lingkungan dengan kebaikan kita. Mari tetap proaktif untuk melakukan perbuatan baik untuk banyak orang. Apabila kita diperlakukan dengan tidak adil, janganlah marah, janganlah pula mencari kesalahan atau membalasnya. Saya Wisnu Abil Firmansyah, berbiasalah, berbahagialah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.